Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan hal tersebut, kita sering mendengar istilah-istilah yang beredar seputar bulan Ramadan. Di sana ada istilah tarhib, Ramadan, taraweh, fidyah, witir, ta'jil, dan ru'yah. Apa sih sebenarnya makna istilah tersebut? Tarhib ya tentu berasal dari kata rohhabah yurhibu tarhiban, yang artinya adalah selamat datang, mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Hal ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan bulan Ramadan, Rasul senantiasa mengumpulkan para sahabatnya. Wa kana yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan. Maka peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Rasul memberikan tausiah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Itulah yang kemudian dimaknai oleh sebagian para ulama sebagai tarhib Ramadan, dan hal tersebut juga sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Nasa'i, atakum Ramadanu sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahla. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sayyidus syuhur, tuanya bulan-bulan yang ada, famarhaban bihi wa ahla, selamat datang bulan Ramadan. Hadis riwayat Nasa'i. Inilah yang kemudian ya peristiwa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan dengan mengumpulkan para sahabatnya. Rasul berikan tausiah terkait dengan bulan Ramadan, disebut sebagian ulama sebagai tarhib Ramadan. Kemudian ada istilah Ramadan sendiri. Ramadan ya tentu maknanya secara bahasa adalah al-harara asy-syadidah, panas yang sangat. Diharapkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, baik itu puasa Ramadannya, baik itu sholat tarawihnya, mampu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga Rasul sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi inilah yang kemudian ya terkait dengan Ramadan, al-harara asy-syadidah, panas yang sangat, karena dengan amal soleh, dengan amaliyah yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang selama ini ya mereka lakukan. Istilah yang ketiga adalah istilah tarawih. Tarawih tentu maknanya adalah jamak dari kata tarwiha. Tarawihu jam'u tarwihatin, ya jam' dari tarwiha. Tarwiha tentu maknanya adalah istirahat, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa dulu ya para salafun as-saleh di saat mereka melaksanakan sholat tarawih, begitu mereka dapat 2 kali salam, begitu mereka mendapatkan 4 rakaat dengan 2 kali salam, kanu yastarihuna, mereka beristirahat. Peristiwa istirahatnya ya salafun as-saleh di saat mereka sedang melaksanakan sholat tarawih inilah
yang kemudian disebut dengan tarawih. Sesungguhnya tarawih itu maknanya adalah qiyam Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi. Jadi antara qiyam Ramadan dengan tarawih, ya kata orang Arab, huwa dia juga, nafsul makna wa nafsul mustalah, satu makna dan satu istilah. Boleh disebut dengan istilah qiyam Ramadan, boleh disebut dengan istilah tarawih. Ya hanya saja persoalannya, apakah kemudian qiyam Ramadan ketika sudah dilaksanakan bisa menggugurkan sunnahnya melaksanakan tahajud? Memang kalau kita berbicara mengenai qiyam Ramadan, kita berbicara mengenai sholat tarawih. Tarawih maknanya adalah, ya jika waktu sholat tarawih adalah dilakukan setelah sholat isya sampai ya masuknya waktu subuh. Jika tarawih itu dilakukan setelah sholat isya, kemudian orang yang sudah melakukan sholat tarawih setelah isya itu ya kemudian istirahat, mereka tidur, maka tentu dalam hal ini dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, karena makna tahajud adalah sholat yang dilakukan tengah malam setelah bangun tidur, sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dulu ya para salafun as-saleh, para sahabat, sedikit sekali mereka tidurnya dan kemudian mereka bangun tengah malam ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi jika tarawihnya dilaksanakan setelah sholat isya, ya kemudian setelah tarawih jam 10 malam, jam 11 malam mereka istirahat tidur, lalu mereka bangun, maka di saat itu mereka dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Akan tetapi jika seseorang yang melaksanakan sholat isya, begitu sholat isya ba'diyah isya selesai, lalu mereka mengakhirkan sholat tarawihnya, dan tarawih yang dilakukan mereka adalah tengah malam setelah bangun tidur, maka di saat ini mereka tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, karena tarawih yang dilakukan oleh mereka sudah include dengan sholat tahajud. Maka qiyam Ramadan yang dilakukan setelah bangun tidur pada saat yang sama juga disebut dengan sholat tahajud, qiyam Ramadan, dan disebut dengan sholat tahajud karena dilaksanakannya adalah setelah bangun tidur. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada istilah di bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan istilah fidyah. Fidyah tentu maknanya adalah tebusan. Tebusan apa? Tebusan terhadap puasa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dalam Islam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tidak melaksanakan puasa. Siapa mereka? Asy-Syekhul Haram, ya seorang tua yang sudah sangat-sangat lansia, ya kemudian ya orang yang sedang menyusui anaknya, orang yang sedang hamil, ya dia merasa tidak mampu berpuasa ketika mereka sembari menyusui anaknya atau dalam keadaan hamil dia ya berpuasa, maka dalam konteks ini ya mereka ya dianjurkan untuk membayar fidyah. Apakah kemudian mereka juga dianjurkan melaksanakan puasa? Dalam pandangan madhab Syafi'i, jika orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika tidak melaksanakan puasa karena dia khawatir ya terhadap ya anaknya, maka dianjurkan untuk membayar fidyah sekaligus ya diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ya, jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib atas orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Berapa besarnya fidyah itu? Muddu ta'amin, yaitu satu mud makanan. Para ulama ya tentu ya memberikan makna muddu ta'amin, satu mud makanan. Satu mud itu ukurannya kurang lebih 6 on beras, sehingga ketika ditambah dengan lauknya maka diharapkan satu mud itu bisa digunakan untuk makan satu orang miskin. Maka lauknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jika kita kalkulasi dengan uang yang ada,
ya tentu fidyah 1 hari meninggalkan puasa bisa jadi kisarannya antara ya 50.000, antara 70.000, 75.000, ya tergantung yang bersangkutan di saat mereka meninggalkan puasa, kira-kira yang dimakan oleh mereka itu seperti apa. Inilah yang kemudian disebut dengan fidyah. Kemudian yang kelima ada istilah witir. Witir tentu maknanya adalah ganjil. Maknanya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, maka Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Ya, makna witir adalah ganjil, sehingga sholat witir itu maksimal adalah 11 rakaat, minimal adalah 1 rakaat. Rata-rata yang biasa dilakukan oleh orang adalah 3 rakaat. Lalu bagaimana prakteknya witir 3 rakaat? Bisa jadi 3 rakaat itu dilaksanakan dengan 1 salam sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan bisa jadi ya witir itu dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian baru 1 rakaat sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ada istilah ta'jil. Ta'jil, ya kita sering mendengar ta'jil. Ta'jil itu secara bahasa berasal dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, yang artinya adalah menyegerakan. Menyegerakan apa dalam hal ini di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah ta'jilu al-iftar, ya ta'jilul fitri, menyegerakan membatalkan puasa, menyegerakan membatalkan puasa. Dan ini merupakan satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasul bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur, rawahu Ahmad an Abi Darrin. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa, wa akharu as-sahur, dan mereka mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, tentu makna ta'jil ini yang penting konteksnya adalah membatalkan puasa, sehingga ta'jil bisa dilakukan dengan cara apa saja, apakah dengan ya memakan sebutir, 2 butir, 3 butir kurma, atau dengan meminum ya segelas teh hangat, atau mungkin meminum susu dan lain sebagainya. Yang jelas inti dari ta'jil itu adalah sejauh mana seseorang bisa mengawali pembatalan puasa, itulah yang kemudian disebut dengan ta'jil. Ya, kemudian yang kedua ada istilah ta'jil, ta'jiluz zakah, menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktunya. Kalau kita berbicara zakat fitrah atau zakatul fitri, maka zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihurubi syamsi fi akhiri yaumin min Ramadan. Waktu zakat fitrah adalah masuk ketika matahari pada hari yang terakhir di bulan Ramadan sudah mulai terbenam. Di saat itu sudah menunjukkan waktu maghrib, maka saat itulah waktu zakat fitrah sudah mulai masuk. Akan tetapi ya para ulama berbeda, sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu membolehkan ya seseorang membayar zakat fitrah sebelum waktunya, sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Namun dari peristiwa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i membolehkan membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan, ya kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah sebelum Ramadan, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik ya membolehkan membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum masuknya waktu pembayaran zakat fitrah, itu sebelum masuknya hari yang terakhir, sebelum masuknya hari raya Idul Fitri, karena menurut mereka bahwa waktu zakat fitrah itu dimulai ya dengan masuknya waktu subuh. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta'jilu zakatil mal, membayar zakat mal, ya tentu ya zakat mal itu harus menggunakan haul, hitungannya adalah 1 tahun. Ketika seseorang sudah masuk 1 tahun ya harta yang dimiliki, ya maka dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat mal. Tetapi ya para ulama membolehkan ya sekiranya sebelum masuknya waktu pembayaran zakat itu ya masuk, maka yang bersangkutan boleh mengeluarkan zakat. Ya alasannya bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ya membolehkan zakat
mal ya annahu ta'ajjala minal Abbas shadaqata sanatain rawahu Ahmad wa Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ya menerima zakat dari Al Abbas bin Abdul Muttalib ya 2 tahun sebelum masuknya waktu zakat tersebut. Kemudian yang terakhir ya jemaah sekalian, ada istilah ru'yah. Ru'yah itu berbeda dengan ruqyah. Kadang orang salah dengar atau salah kaprah. Ru'yah dari kata ro'a yara ru'yatan yang artinya adalah melihat. Sedangkan ruqyah dari kata roqa yarqi ruqyatan yang artinya adalah berbisik-bisik, yang artinya adalah meniup, ya meniup-niup, ya kemudian jambi-jambi yang seperti ini adalah ruqyah. Maka ru'yah melihat, ini yang dimaksudkan adalah melihat awal hilal, melihat awal ya bulan Hijriyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian, masukilah kalian Idul Fitri karena melihat bulan juga. Fa in humma alaikum, jika kalian terhalang oleh mendung, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, kalau kalian terhalang oleh mendung maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Inilah ru'yah, di mana berdasarkan hadis ini ya kewajiban puasa akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan itu sudah terlihat. Terlihat oleh apa? Bi ru'yati ainain, ya terlihat oleh kedua mata telanjang. Adapun teleskop ru'ya, ya kemudian hisab dan lain sebagainya, ini semua merupakan alat bantu untuk memastikan bahwa bulan tersebut betul-betul sudah terlihat oleh kedua mata ya seseorang. Sedangkan ruqyah kaitannya adalah bagaimana upaya seseorang yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir jin yang sedang nyatroni, yang sedang mengganggu ya seseorang. Inilah istilah-istilah yang terkait dengan bulan Ramadan. Ada tarhib, ada Ramadan, ada taraweh, ada fidyah, ada witir, ada ta'jil, dan ada ru'yah. Mudah-mudahan sekedar untuk menambah wawasan jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.